Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengiring Yesus seumur hidup kami Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, mari kita sama-sama pujikan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena buatku, kami bawa hatiku
penyembahan yang terbaik Yesus. Haleluya Yesus, kami mau ikut Engkau Yesus, kami mau iring Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau ikut Engkau Yesus, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pimpin hidup kami Yesus. Mari Bapak Ibu kita sembah Yesus, kita sembah Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau dimuliakan pagi hari ini Yesus, di tempat ini Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal. Sama-sama kita belajar mengenal kehendak Tuhan di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kami mau mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dia mampu jadikan kita hamba. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Tuhan, urapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau Tuhan yang memimpin kami setiap jemaat yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan sertai lindungi sehingga bisa berkumpul kami bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, amin. Kita angkat pujian, tiba saatnya. Boleh kita sama-sama tepuk tangan untuk Yesus. Mari kita nyanyikan dan kita serukan di tempat ini. Yesuslah yang layak kita sembah. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara mari kita nyatakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan selamanya. Di masa berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kami mau nyatakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan, Yesuslah anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Yesus, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih seru lagi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Angkat pujian ini, ku naikkan syukurku. Kasih-Nya yang begitu besar telah menebus dosa kita. Kita hidup oleh anugerah-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
menyembuhkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, kau berikan ini hanya untukmu. Kami mau hidup hanya bagi Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup kami hanya bagi Yesus dan kami mau bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, karena kita hidup hanya oleh anugerahnya. Amin. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan. Boleh sama-sama kita angkat tangan, kita goyang-goyang. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya sekali lagi. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Henti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, kita dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Hidup yang kita miliki hanya bagi Yesus. Amin. Kita siap memuji Tuhan, kita siap menerima firman Tuhan. Bapa, kami datang, kami berserah Tuhan. Kami mau nyatakan di dalam hidup kami Engkau Tuhan yang berkuasa penuh. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Kami mau terus menanti janji-janji-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, Yesuslah harapan di dalam kesesakan. Haleluya Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Haleluya Yesus.
percaya kepadamu Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, haleluya. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Dengan iman sekali lagi katakan sama-sama. Engkau Allah besertaku. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai, bukan sekedar menyertai, Engkau memberkati kami. Saat ini di hadapan altar-Mu yang kudus, anak-anak ini berdiri, mereka percaya hidup yang mereka bawa datang di hadirat Allah akan membawa hidup mereka pulang dalam berkat-berkat Tuhan. Sebab itu berkati tangan hamba-Mu dan setiap pribadi yang hamba tumpangkan tangan. Hidup mereka, pertumbuhan kehidupan mereka, pendidikan mereka, semua yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang hamba sudah tumpangkan tangan, kiranya berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian mereka. Perjalanan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka berdampak bagi banyak orang. Hidup mereka memancarkan terang Tuhan. Hidup mereka dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan lewat hidup mereka Engkau dipermuliakan. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka, semua yang sudah ikut mendoakan. Tuhan berkati dengan berkat yang sama atas hidup dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan.
Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, haleluya. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. 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 Ini yang menjadi iman kami, bahwa Engkau harapan di dalam kesesakan. Kau buktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau buktikan dengan pemberian terbaik dari apa yang dapat Engkau beri, yaitu hidup Engkau sendiri bagi kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya puji-pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Terus pakai jadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami akan dengar firman, pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan ini. Kami pulang dengan hidup yang diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Biasanya kalau sudah melewati waktunya berpuasa atau mungkin sampai masuk Idul Fitri, semua mengatakan ini hari kemenangan besar. Kenapa kemenangan besar? Karena sudah melewati 30 hari dalam berpuasa. Sekalipun yang harusnya mengatakan kemenangan besar adalah orang yang benar-benar berpuasa. Tapi realitanya biar nggak berpuasa sekalipun, waktu dengar azan pun, sekalipun sepanjang hari nggak berpuasa, pas dengar kata azan dia selalu mengatakan, Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka. Sekalipun sepanjang hari dia juga berbuka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini, hari kemarin mulai dari hari Jumat, hari Sabtu,
dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah maupun di NU merayakan yang namanya kemenangan besar. Mereka boleh menikmati hari kemenangan. Setelah melewati apa? Melewati 30 atau 31 hari dalam menjalani proses yang panjang dalam berpuasa. Bapak Ibu Saudara, kekristenan akan menikmati dan merasakan benar-benar apa itu kemenangan apabila mau menjalani proses dengan benar sampai selesai. Amin. Haleluya. Satu ayat saya akan baca bagi saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang proses, tapi saya akan baca ayat kesimpulan bagi kita bagaimana proses yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk tujuannya Tuhan atas hidup kita. Efesus 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Kita baca sama-sama, yang sudah mendapatkannya boleh bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru kita baca dan kita akan lihat di bagian terakhir di mana ini merupakan tujuan besar Tuhan atas hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada bahagian ini? Ada satu fase yang harus semua kita lalui bersama, yaitu proses. Bapak Ibu Saudara, tidak semua proses itu sulit. Tidak semua proses itu ribet. Tidak semua proses itu menyusahkan. Ada proses yang mudah. Ada proses yang simple. Ada proses yang tidak memerlukan banyak biaya. Kalau saudara mau pengen makan telur ceplok, ini prosesnya sangat apa? Mudah. Hanya butuh wajan, sedikit minyak, dan saudara akan mulai menggoreng telur itu tidak sampai 2 menit. 1 menit mungkin, belum terlalu matang pun boleh diangkat. Dan telur itu sudah bisa saudara makan. Saudara pengen makan mie instan, tidak lama. Saudara pengen makan atau yang pokoknya yang simple-simple tadi, sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk proses makan babi rica-rica, ini bukan proses yang mudah. Gak bisa instan kayak telur ceplok. Apalagi kalau rica-ricanya itu pakai babi hutan. Harus dicari dulu babinya di hutan. Pergi cari semalaman. Ketemu babinya, pikul dari hutan. Sampai di kampung, sembelih itu babi atau mungkin sudah mati, dipotong-potong. Setelah itu banyak hal, mungkin babinya karena babi hutan bulunya itu keras, dibakar dan lain sebagainya. Setelah itu dimasak dan masak tidak cepat seperti telur ceplok. Belum lagi bumbu-bumbunya, ribet Bapak Ibu Saudara. Enggak cukup 1-2 jam. Tetapi saya percaya hasilnya juga akan berbeda. Cara kita menikmatinya juga pasti akan berbeda. Dan memang betul yang dikatakan oleh orang-orang pada umumnya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil juga nggak akan pernah mengkhianati proses. Semakin baik kita menjalani proses, akan ada banyak
banyak hal baik yang akan kita terima. Makanya untuk menggenapi tujuan besar Tuhan, yang tadi saudara sudah baca, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka ada proses yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Ada proses yang Tuhan wajibkan untuk saya, untuk kita semua. Ada proses, sekalipun memang prosesnya pasti akan datang berbeda-beda. Proses saya beda dengan proses Bapak Ibu. Mungkin saya harus digembleng dengan kekuatan yang super, karena mungkin terlalu banyak kerikil. Makanya harus cabut, makan kerikil yang mungkin sudah menempel, harus pakai tang supaya kerikil itu bisa lepas mungkin. Tadi pagi saya baru turun habis doa pagi sama Jose dan Estra karena mamanya tidur di bawah sama Dev. Bangun tidur, tiba-tiba saya turun, istri saya sudah jalan gini, Pak, aku jatuh. Puji Tuhan. Lalu saling bercanda, saya bilang gini, karena saya baru persiapan firman, jadi saya mau connect sama istri saya. Saya katakan begini, kalau kamu nggak jatuh, kamu nggak bisa merasakan apa itu bangkit dari apa? Jatuh. Segala sesuatu ada prosesnya. Kalau hari ini kita sedang berada pada situasi terpuruk, mungkin itu proses yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupmu, karena percayalah semua yang terjadi, Alkitab katakan ada tujuan Tuhan. Coba saudara lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 14, saya cepat saja. Amsal 16 ayat 14 firman Tuhan katakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Haleluya. Allah membuat segala sesuatu, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Allah buat saya untuk tujuannya memberitakan Injil dimanapun saya berada. Tuhan juga membuat saudara bisa jadi sama dengan saya. Tapi mungkin pasti ada yang lebih spesial yang gak bisa saya lakukan. Ada hal yang tak mampu saya lakukan, tapi Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, untuk lebih lagi bekerja dengan luar biasa untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Alkitab katakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Roma 9 ayat 21 katakan begini. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak? Dengar ya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah lihatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saya akan baca dengan terjemahan lain begini. Bukankah orang yang membuat pot kembang, bukankah orang yang membuat pot kembang itu berhak mengerjakan tanah liat itu sekehendak hatinya? Dari segumpal tanah liat, orang itu berhak membuat dua macam pot kembang, satu yang bagus dan yang lain kurang bagus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sebagai tukang periuk, ibaratnya Bapak Ibu tukang periuk, siapa yang bisa membatasi saudara waktu saudara sedang membuat sesuatu?
Ketika saudara membuat, adakah yang mampu melarang kamu jangan buat seperti ini? Kamu harus buat seperti ini. Saya rasa kalau tukang periuk beneran, dia tidak mau diintimidasi oleh siapapun. Lalu dia juga bisa buat dengan tanah liat yang sama, Bapak Ibu ya. Tanah liat yang dia angkat untuk diolah di tempat di mana dia mengolah tanah liat itu, dua jenis pot, dua jenis hasil karya. Satu yang bagus, satu yang jelek. Dan tidak boleh ada yang memprotesnya. Karena itu haknya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya tujuan besar atas hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan besar atas hidup saya. Tetapi bermuaranya, berakhirnya memiliki tujuan pasti sama, yaitu keserupaan dengan Kristus Tuhan kita. Tujuan Tuhan supaya semua kita sama dengan Tuhan. Haleluya. Makanya kita sering nyanyi kan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tujuan Tuhan atas hidup saya, tujuan Tuhan atas hidup jemaat, itu sama, satu saja. Semua kita suatu saat menjadi sama dengan Kristus. Haleluya. Menjadi indah, menjadi sesuatu yang bisa mempermuliakan Tuhan. Menjadi sesuatu yang pantas. Makanya Alkitab katakan begini, kalau orang Kristen meninggal ya, orang Kristen meninggal sudah dikatakan berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihi. Kita itu pantas ada di sorga karena kita ini berharga. Haleluya. Bagaimana kita bisa berharga dan lebih lagi berharga? Ada pot yang bagus, ada pot yang jelek. Pastikan kita berharga dengan kita mau mengikuti prosesnya Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Alkitab katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bagaimana kita menjadi indah? Mungkin kita sudah dibuat Bapak Ibu. Kita sudah diangkat, sudah hampir 100%. Semua terpenuhi. Rumah tangga baik-baik saja. Pekerjaan baik-baik saja. Ini itu baik-baik saja. Kita sudah berada pada top level. Kita sudah berada pada satu keadaan yang begitu nyaman. Tetapi Tuhan melihat ada yang kurang baik. Ini enggak pas. Ini enggak tepat. Ini kurang mantap. Aku harus bongkar ulang bejana ini. Yang sudah hampir 100% itu Tuhan bongkar lagi. Dan biasanya orang yang enggak mengerti tentang prosesnya Tuhan akan mulai marah-marah sama Tuhan. Aku salah apa Tuhan? Kayaknya aku enggak salah. Aku setia, aku rajin. Aku enggak pernah bolong ibadah. Aku selalu bantu pekerjaan Tuhan.
Aku nggak pernah telat mengembalikan milik Tuhan. Aku nggak pernah curang dengan Tuhan. Aku nggak pernah sakiti sesama. Hampir sempurna, nggak ada salah. Kenapa harus kembali dinolkan? Haleluya. Saudara, saya melihat seorang pebonsai. Dia beli bonsai itu harganya 50-an juta, Bapak Ibu. 50 juta dan dia bawa di rumahnya. Saya lupa itu dia beli 50 atau dia punya dan dihargai 50 juta. Videonya masih ada, Bapak Ibu. Lalu dia mulai menolkan. Menolkan bagaimana? Ada bagi saya, nggak akan saya potong itu barang. Tapi dia potong habis-habiskan. Dia mulai menolkan kembali pohon itu. Tujuannya supaya apa? Supaya pohon itu nantinya akan tampil dengan lebih baik dan pastinya akan menjadi lebih berharga atau lebih mahal. Jadi kalau ada proses yang membuat kita seolah-olah kembali ke titik nol. Mungkin ini yang dimaksudkan dalam Yeremia ayat 4. Apabila bejana yang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka Tuhan periuk itu mengerjakannya kembali. Haleluya. Mungkin yang kita lihat aman-aman saja. Mungkin yang kita lihat saya baik-baik saja kok Tuhan. Suami saya baik, anak saya baik, rumah tangga saya baik. Saya baik-baik saja. Rasanya nggak ada yang buruk dalam diri saya dan keluarga. Tapi perhatikan, kita nggak ngerti tentang diri kita. Tuhan yang tahu tentang hidupmu, tentang hidupku. Amin. Dan ketika Tuhan melihat ada yang rusak, Tuhan gak mau bejana yang gak bernilai itu hadir. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bernilai, pribadi yang berharga. Amin. Karena nanti yang masuk surga adalah pribadi-pribadi yang berharga. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan sering saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu taruh cangkul di lemari yang bagus? Enggak. Sekalipun cangkulnya itu rodo sedikit mahal, tapi bagi pemandangan Bapak Ibu tidak terlalu berharga. Di belakang itu cangkul, arit, saya taruhnya di kebun. Pikir saya kalau hilang ya nanti beli lagi. Kalau Pak Yohanes cari, Pak Yohanes, Om lihat ini, gak ada, beli lagi. Karena bagi saya lebih mudah untuk membeli dalam tanda petik untuk hal-hal yang kecil ya. Ini sesuatu yang tidak berharga, kita buang sembarangan. Tapi ada nggak yang buang kalung emas, gantung di depan rumah, di pagar, buang sembarangan? Enggak. Kenapa? Karena berharga. Berharga juga bukan sekedar saudara beli mahal, lalu itu akan tetap dengan nilai yang sama. Contoh saudara beli roti mahal, harganya jutaan rupiah, karena ada roti juga yang harganya jutaan. Lalu roti itu tiba-tiba jatuh di letong sapi, Bapak Ibu. Ini roti jutaan, tetap dimakan enggak? Enggak. Sudah mahal, tapi karena jatuh nilainya hilang. Kita ini beda. Kita ini berharga. Bapak Ibu dengar ya, Tuhan itu buat kita begitu sempurna, begitu berharga. Dan kalau itu rusak sedikit saja, kalau roti tadi sudah nggak bisa diperbaiki, kita beda. Tuhan melihat kita sangat berharga, makanya kalau ada rusak sedikit saja, kita nggak tahu bahwa memang kita sedang rusak. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan bongkar ulang. Amin. Tuhan bongkar bejana itu ulang.
Tuhan buat ulang. Dan saya percaya proses buat itu nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai dibanting-banting ulang. Saya pernah lihat bagaimana tukang periuk di Ambon itu ada. Saudara pernah saudara pernah dengar hamba Tuhan dari Ambon yang dia berkhotbah, di tempatnya itu banyak tukang periuk. Kalau saudara nonton di YouTube saya bagaimana tukang periuk itu kalau mau buat adonan itu macam-macam lah. Dan mungkin kita seperti itu. Kita sudah sempurna, tapi Tuhan kembali proses kita. Sampai kita dibakar, kita dipoles. Saya percaya bahagian yang sudah halus ini tidak tiba-tiba Bapak Ibu. Lewat banyak proses sampai dibakar. Tapi suatu waktu akan menjadi indah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau hidup melewati proses Tuhan dengan keyakinan penuh. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, kesulitan, kita mengalami jalan buntu, kita mengalami tekanan hidup, anggap saja ada hal yang mungkin Tuhan temukan kayaknya kurang baik dalam hidup kita. Tuhan temukan sesuatu yang kurang pas, membuat bejana itu tidak menarik Bapak Ibu Saudara. Apalagi di pemandangan mata Tuhan. Dan namanya proses Bapak Ibu Saudara, apalagi proses ulang, gak enak. Tapi seperti yang Yeremia katakan, saudara baca Yeremia 29, Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat atas hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah sedetik pun sekalipun terlintas dalam pikirannya atau dia berbuat sesuatu yang mencelakakan kita. Alkitab katakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun memang proses pasti tidak enak. Yusuf mengalami proses yang panjang. Ketika Tuhan memproses Yusuf, Bapak Ibu, ketika Tuhan memproses Yusuf, apakah Tuhan tidak punya tujuan atas diri Yusuf? Apakah Tuhan sekedar memproses saja, tapi tidak punya tujuan? Saya mau kasih satu pelajaran berharga ini, singkat saja tanpa penjelasan yang panjang bagi Bapak Ibu. Tuhan memproses Yusuf karena Tuhan punya tujuan besar atas hidup Yusuf. Coba itu berlakukan bagi hidup saudara. Mungkin Tuhan sedang proses kita untuk tujuan mulia Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam diri Yusuf? Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas diri Yusuf? Pertama, Tuhan mau Yusuf hidupnya semakin murni. Tuhan memproses Yusuf, anak ke-11 dari Israel, anak ke-11 dari Yakub. Tujuan pertama supaya hidup Yusuf semakin murni. Yang kedua, Tuhan mau Yusuf semakin terlatih. Kalau tiba-tiba Tuhan bawa Yusuf ke Mesir tanpa melewati jalur proses, dia tidak akan pernah mampu untuk menjadi raja muda di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir gak mampu. Tuhan membuat Yusuf turun naik, dilempar dalam sumur, diangkat lagi, dijual lagi, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Tuhan mau Yusuf terlatih. Yang ketiga, Tuhan mau Yusuf bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas penderitaannya. Siapa tahu Tuhan juga mau melihat bagaimana kita tetap bersyukur dan Tuhan membuat kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas penderitaan kita. Haleluya.
Yang keempat, Tuhan mau Yusuf belajar menjaga integritas. Tidak terombang-ambing. Sekalipun ada jalan enak, jalan tol, jalan yang menyenangkan, tapi ini bukan jalan yang pas buat Yusuf. Yusuf ini tahanan rumah dalam tanda petik ya. Dia budak saat itu. Dia dikuasai oleh Potifar, oleh istri Potifar. Dia dapat lampu hijau, jalan enak. Tinggal dia manut kepada Tante Poti. Hidupnya nyaman. Saudara tahu nama istri Potifar? Biasanya mereka bilang Tante Poti. Ini bukan Tante Poti. Saudara tahu nama istri Potifar? Siapa? Siapa? Zulaikha. Betul ya tadi bilang Zulaikha? Oh bukan. Namanya Zulaikha. Istri Potifar Bapak Ibu. Menggoda. Iming-imingnya kenyamanan. Om Potifar jarang di rumah. Sering di luar. Namanya budak kalau dirayu seperti ini siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Ini jalan nyaman. Tapi Yusuf tetap menjaga integritas. Haleluya. Kenapa juga Tuhan izinkan Yusuf melewati proses ini? Tuhan mau Yusuf belajar jujur. Haleluya. Dia belajar jadi pribadi yang jujur. Alkitab katakan, saya nggak usah baca ayatnya begini. Potifar melihat Yusuf ini luar biasa dalam rumahnya Bapak Ibu. Makanya Yusuf diberikan kebebasan untuk mengatur isi rumahnya Potifar. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, kenapa Tuhan izinkan Yusuf melewati proses? Tuhan mau Yusuf belajar hidup kudus. Tadi kita sudah dengar tentang Potifar. Yang ketujuh, Tuhan mau Yusuf belajar bertanggung jawab. Itu juga saudara-saudara dengar tadi bagaimana dia mengurus rumah tangga Potifar. Pekerjaan rumah Potifar dengan begitu sempurna. Yang kedelapan, Tuhan mau Yusuf belajar apa itu ikhlas. Tuhan mau Yusuf belajar apa itu ikhlas. Ketika ia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Juru roti nggak mungkin mau balas karena langsung mati Bapak Ibu Saudara. Orang mati nggak bisa balas lagi. Juru minum mimpinya dijawab, tapi dilupakan. Tuhan ajar Yusuf, kamu belajar ikhlas. Kalau kita sudah jadi berkat ke orang lain, tidak perlu diingat-ingat kembali. Haleluya. Coba katakan kanan kiri. Gak usah diingat-ingat pemberianmu. 2, 3. Oh jangan om, utang itu om. Kata bijak bilang begini Bapak Ibu. Sekalipun berat, saya pun tidak mudah lakukan ini. Tapi ini kata bijak yang bagus. Kurang lebihnya ditulis begini. Kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, tulis itu di pasir yang jaraknya 5 cm dari ombak. Atau mungkin 1 cm dari tepi laut. Tujuannya apa? Supaya kebaikanmu yang engkau beri langsung hilang. Gak ingat-ingatlah. Tapi kebaikan orang kepadamu, tulis itu atau pahat itu di atas batu. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat bahwa ada orang yang pernah tolong kita. Yusuf sedang diajarkan ini.
Kamu sudah membuat juru minum gak galau lagi karena mimpinya terjawab. Tapi kamu dilupakan. Jadi kalau saudara sudah tolong orang, tiba-tiba dilupakan, mungkin itu proses bagi saudara. Amin. Coba katakan amin. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah bantu saya contohnya, lalu saya lupa dengan Bapak Ibu, harap maklum. Mungkin itu proses. Tapi kalau ngutang jangan pura-pura lupa lalu pakai ilmu ikhlas, katakan amin. Kalau utang tetap utang. Waduh, Om bilang itu kalau ilmu ikhlas itu tulis, kamu kan udah kasih tadi, tulis di pasir. Enggak Bapak Ibu ya, ini hal yang berbeda. Yang ke-9, cepat saja, yang 9, Tuhan mau Yusuf belajar, yang ke-9, Tuhan mau Yusuf mencapai goalnya Tuhan, targetnya Tuhan. Apa targetnya Tuhan? Keberadaan Yusuf di Mesir yang Tuhan sudah tahu akan menjadi penguasa di Mesir. Dan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan Yusuf menjadi pribadi hebat di tanah Mesir. Kejadian 50 ayat 20, bahkan dia katakan begini kepada saudara-saudaranya. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dan maksud seperti melakukan yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Israel banyak saat itu, tapi nggak sebanyak Mesir. Mesir negara superpower hari itu. Tetapi Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar, termasuk Israel yang Tuhan bawa untuk tinggal di tanah Mesir. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Kejadian 41 ayat 40-41. Di sana dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, kata Firaun. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas tanah Mesir. Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dalam menjalani hidup beragama, kekristenan kita pun demikian Bapak Ibu, ada yang namanya proses. Mulai dari bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Bagaimana saya beriman kepada Tuhan. Bagaimana saya mulai yakin sama Tuhan. Bagaimana saya hidup taat sama Tuhan. Bagaimana saya hidup jujur sama Tuhan. Sampai kepada tujuan Tuhan digenapi atas hidup saya. Sampai di mana tujuan Tuhan atas hidup saya benar-benar digenapi. Apa tujuan Tuhan? Kesatuan iman. Pengetahuan yang benar akan Allah. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Garis bawahi kata kedewasaan penuh. Tujuan Tuhan banyak. Kalau saya bahas satu-satu sekian lama nanti. Minimal saudara garis bawahi. Tuhan mau jemaat GPDI Peniel, kita semua yang hadir hari ini pulang menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Haleluya. Yang dewasa. Ingat suatu saat kita akan menikah dalam tanda petik dengan mempelai pria sorga, yaitu Tuhan Yesus. Dan tingkat kedewasaan penuh itu penting sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang dewasa. Ini bukan berbicara usia Bapak Ibu ya. Ini bukan berbicara tentang usia saja. Tetapi berbicara tentang karakter, cara berpikir, sikap hati dalam merespon yang akan menikah dengan mempelai pria sorga. Amin.
Tuhan mau bertemu dengan mempelainya yang sudah dewasa. Haleluya. Tuhan bukan mau menikah dengan pribadi anak-anak. Makanya dia proses kita menjadi pribadi yang dewasa penuh. Makanya ayat 14 firman Tuhan katakan begini, dengan demikian kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kecerdikan dari penipuan yang licik. Kedewasaan itu penting supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan. Haleluya. Kita memiliki cara berpikir, perilaku, sikap hati yang benar sama Tuhan. Menjadi gereja yang dewasa, karakter yang dewasa, cara berpikir yang dewasa, iman yang dewasa, bukan kanak-kanak. Anak-anak ketika diambil mulai merengek. Orang dewasa, saya percaya bukan seperti anak-anak. Mungkin bisa debat, tapi tidak akan merengek-rengek. Haleluya. Tidak mudah marah sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dewasa. Ini tujuan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita melewati yang namanya proses. Supaya kita memiliki pertumbuhan yang baik. Tidak terus berada dalam kekanak-kanakan. Tetapi beranjak dewasa. Menjadi Kristen yang dewasa. Sampai kita bisa makan yang keras. Saudara kasih jambu biji ke Aziel, dia nggak akan mau makan. Kenapa? Keras. Apalagi kasih daun pepaya, dia akan buang itu. Tuhan mau kita dewasa supaya kita mampu makan yang keras. Dalam tanda petik. Kita mampu menikmati yang pahit-pahit. Bahkan yang nggak ada rasa. Bahkan makanan yang aneh, yang rasanya aneh. Bisa kita makan. Supaya semua terlatih. Ibrani 15 ayat 14 katakan. Coba kita lihat Ibrani 5 ayat 14. Ini ayat terakhir Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras apa? Adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bahkan Rasul Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Main musik silakan ambil tempat. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap berada dalam kekristenan kanak-kanak, proses yang berat tidak mungkin akan mau dijalani. Kenapa anak kecil tidak boleh ikut tes polisi? Karena prosesnya berat. Saya minimal pernah ikut tes polisi 2 kali Bapak Ibu Saudara. 2 kali ikut tes polisi. Merasakan bagaimana berenang sejauh sekian ratus meter di tepi laut. Merasakan bagaimana
dijemur seharian, disiram pakai air laut, kering, disiram lagi, kering, disiram lagi, kering, disiram lagi. Bagaimana keliling lapangan Merdeka Ambon sekian kali. Belum lagi harus datang jam sekian, ketemu orang siap. Di pasar ketemu senior yang tadi, kamu casis ya, casis itu artinya calon siswa, siap. Angkat kaki sebelah, siap. Padahal belum jadi polisi, siap-siap aja. Proses itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak kalau disuruh proses itu, pasti akan mundur. Kalau orang dewasa dia akan berpikir bukan hanya proses, tapi dia akan berpikir apa yang akan dia dapat nanti. Setelah jadi polisi, setelah jadi abdi negara, apa yang akan dia terima itu yang dia pikir. Kalau anak kecil nggak berpikir itu. Kalau dia minta sesuatu, kalau bisa langsung dapat. Tapi orang dewasa akan berpikir begini, saya bekerja supaya saya dapat apa yang sudah menjadi pikiran saya. Nah, Tuhan melatih kita model begitu Bapak Ibu. Tuhan melatih jemaat Peniel. Benar-benar dilatih, diproses. Supaya tujuan besar Tuhan bisa terjadi lewat hidup kita. Kenapa negara memproses, kenapa tidak aja masuk lamaran karena dia S1, karena dia punya nilai bagus lalu masuk jadi polisi? Kenapa harus melewati proses? Ada berapa banyak proses tingkatan sampai dia bisa menjadi seorang abdi negara, jadi polisi, jadi TNI. Lalu mau naik lagi ke level yang lebih tinggi, ada proses lagi. Kenapa negara memproses model seperti itu? Karena negara punya tujuan atas hidup pribadi yang mengikuti tes itu. Negara mau nanti pribadi yang masuk menjadi TNI atau Polri adalah orang-orang yang siap untuk negara. Yang mampu bekerja dengan maksimal untuk negara. Yang bisa memberikan segala hal yang dibutuhkan demi keamanan negara. Ya, Tuhan memproses kita bukan sekedar untuk kita. Tuhan memproses kita tujuannya untuk kerajaannya. Amin. Untuk kerajaan sorga. Makanya Tuhan bentuk kita. Supaya kita menjadi mulia. Supaya kita menjadi terang Tuhan. Supaya kita menjadi garam. Dan Tuhan mau setiap kita bukan menjadi garam yang tawar. Alkitab katakan kalau garam itu menjadi tawar, apa yang bisa digunakan lagi, diinjak orang, gak punya faedah. Kita harus tetap punya rasa. Dan untuk punya rasa itu, untuk terang itu ada, proses itu harus tetap berjalan. Amin. Sampai Tuhan menggenapi tujuan besarnya atas hidup kita. Keserupaan dengan Kristus. Kedewasaan penuh. Jangan harap jadi orang dewasa kalau kita tidak mau diproses sama Tuhan. Usia kita mungkin bertambah, tapi karakter kita karakter anak-anak. Kita akan mudah tidak terima ketika mengalami hal-hal yang gak baik. Doa saya, jemaat Peniel, saya bukan berdoa kita akan mengalami proses yang begitu berat. Karena saya mau berbicara apapun, yang memproses saudara adalah Tuhan. Yang memproses saya adalah Tuhan. Satu hal yang saudara harus yakini, Tuhan tidak pernah mereka-reka yang buruk atas hidupmu. Mari bangkit berdiri. Tuhan tidak pernah mereka-reka hal yang tidak baik atas hidupmu. Mungkin hari-hari ini engkau seperti sedang dinolkan. Engkau seperti sedang dibuat kosong kembali. Engkau seperti dibuat kembali ke
titik nol. Semua dihabiskan. Jangan khawatir, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup jemaat. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup jemaat. Kita bukan pribadi yang sekedar memiliki harga yang mahal, tetapi ketika jatuh di tempat yang tidak layak, nilai kita hilang. Tidak. Saudara bukan seperti roti tadi yang nilainya mahal, tapi ketika jatuh ke tempat yang tidak semestinya, nilai saudara hilang sama sekali. Dengar baik, kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita jatuh ke tempat yang kotor, sekalipun kita jatuh ke tempat yang tidak semestinya, sekalipun kita dibuat berada di tempat yang tidak sepantasnya, mungkin kita berpikir kita harus ada di situ. Tetapi yakinlah, semua jemaat yang hari ini hadir, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mau diproses kayak apapun, dimanapun kita jatuh, kita tetap berharga. Dan yang berharga sekalipun jatuh akan tetap diangkat kembali karena dia berharga. Seperti emas yang jatuh di tempat yang jorok tetap diangkat, dibersihkan, dan nilainya tidak berkurang sama sekali. Nilai kita di hadapan Tuhan tidak berkurang selama kita mau tetap ikut prosesnya Tuhan. Haleluya. Coba renungkan firman Tuhan ini 1-2 menit dalam perenungan yang benar-benar di hadapan Tuhan, supaya kita pulang, kita menggenapi tujuan besar Tuhan atas hidup. Haleluya. 1-2 menit. Jangan lihat kanan kiri, fokus kepada diri, karena diri kita bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Saudara gak bertanggung jawab atas dosa istrimu, atas dosa anakmu, atas dosamu sendiri, atas dosaku sendiri. 1-2 menit renungkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, oh bercobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Katakan aku rindu selalu dekat denganmu, menikmati
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Haleluya yang duduk, haleluya, ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan. Katakan cobalah, cobalah aku Tuhan. Haleluya, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Raja yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di takhta. Oh aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Haleluya, oh bagi Rajaku yang duduk di takhta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi haleluya. Saya mengundang dengan kasih Kristus Bapak Dedi Indra Kumara untuk maju ke depan berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, haleluya bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami telah bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengajar dan mendidik kami menjadi jemaat yang dewasa, yang mau dan setia mengikuti proses Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan keberadaan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu dan percaya bahwa bimbingan dan kuasa Roh Kudus senantiasa ada bersama jemaat-Mu di PDI
Peniel Tumpak Rejo saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu yang saat siang hari ini telah membentangkan rahasia firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin setia dalam pelayanannya, dan Tuhan boleh menyertai dengan tanda dan mujizat dalam setiap pelayanan hamba-Mu berada. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk setiap kami, jemaat-Mu, GPDI Peniel Tumpak Rejo. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Dan Engkau pakai Tuhan gereja-Mu ini untuk dapat menjangkau jiwa guna kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepenuhnya keberadaan kami siang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Inilah Tuhan seluruh doa kami siang hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tiba di penghujung acara ibadah kita hari ini. Saya yakin dan percaya kehadiran Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita semua yang terbaik untuk Tuhan hari ini, berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak